Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam pembahasan tasawuf ada pembahasan uzlah, menyepi. Ulama-ulama tasawuf dulu atau tokoh-tokoh dulu memang banyak yang menyepi. Ada yang ke gunung menyepi dari hiruk pikuk. Bahkan saya ingat betul sejarah ayahnya Sultan Muhammad Al-Fatih yang kedua. Sultan Muhammad Al-Fatih ini kan muridnya Abu Hanifah. Muridnya Imam Abu Hanifah. Termasuk Sultan Muhammad termasuk ayahnya. Jadi ayahnya berguru kepada Imam Abu Hanifah, dilanjutkan oleh anaknya. Sampai terkenal dia termasuk salah satu pemimpin masyhur ya. Pemimpin yang baik yang telah diberitakan oleh Rasul Muhammad SAW untuk menaklukkan Bizantium yang sekarang menjadi Turki. Karena Turki itu dulu sampai Persia pun tidak bisa mengalahkan. Karena dulu bangsa yang terkenal itu kan Persia. Sampai Yunani kalah dengan Persia. Persia itu jazarah mulai dari Yaman, jazirah dari Yaman sampai Irak itu dulu namanya Persia. Sekarang pecah jadi banyak, sama kayak Soviet pecah jadi banyak. Dulu namanya Persia. Di akhir penghujung usianya, ketika tahta sudah diberikan kepada Sultan Muhammad Al-Fatih, ayahnya itu uzlah, berdiam diri di dalam ruangannya, tidak boleh ditemui oleh siapapun. Sampai-sampai ketika mengalami kebuntuan untuk menaklukkan Bizantium, Sultan Muhammad Al-Fatih juga pernah menghadap kepada ayahnya, "Wahai ayah, apa yang kau lakukan di situ? Aku mengalami kebuntuan." Tapi tetap tidak memberikan solusi. Ya sudah, sana datang sama Imam Abu Hanifah, itu kan gurumu. Datang kepada Imam Abu Hanifah. Jadi penaklukan Bizantium itu ada campur tangan ulama. Di samping rajanya juga ulama. Ya. Sultan Muhammad Al-Fatih itu tidak main-main, bukan hanya sekedar raja, tapi muridnya ulama besar Imam Abu Hanifah. Dan kalau kita lihat raja-raja dulu itu adalah muridnya orang-orang besar, ulama semua. Raja Yogyakarta mulai Hamengkubuwono I itu semuanya ulama. Ya. Raden Fatah dan seterusnya itu semuanya ulama. Muridnya para wali kalau itu, atau muridnya tokoh-tokoh penyebar agama Islam pertama di Pulau Jawa, semuanya ulama. Yang menjadi permasalahan kita sekarang, pemimpin kita bukan ulama. Coba dicek, pemimpin-pemimpin yang berhasil itu mesti ulama. Dia ulama cuman ditunjuk jadi pemimpin. Ya. Ulama betul. Pak Karno, siapa yang bilang Pak Karno bukan ulama? Ya. Pak Karno itu ulama. Ya. Ngajinya kepada tokoh-tokoh Muhammadiyah yang dulu, Pak Karno. Jenderal Sudirman, ayo, siapa yang bilang Jenderal Sudirman bukan ulama? Wong dia tidak pernah lepas dari wudhunya. Faham betul akan tauhid. Dikejar Belanda naik ke atas gunung. Ditangkap pun kan pernah ditangkap, ini ada termasuk ada pasukannya yang berkhianat, sehingga mengatakan saya tak kasih tahu nanti, berkhianat kepada Belanda karena tergiur oleh dunia. Tapi tidak dapat dipegang, pernah lihat lukisan wajah Jenderal Sudirman, kan nggak mawai lek jenderal kan gitu, wajah deso, wajah biasa-biasa saja. Iki Sudirman, wah masa Sudirman kayak gini, tidak percaya Belanda, ngawur kamu, diem aja kalau Sudirman. Akhirnya ditembak juga, dilepas, tidak percaya. Itu juga karena beliau sangat kental keilmuannya, ketauhidannya juga sangat kental.
Maka uzlah di zaman-zaman dulu itu diperlukan untuk menata hati dan melapangkan pikiran. Tetapi ketika kita membaca tasawufnya Hamka, ya, Haji Abdul Malik Karim Amrullah, ya, atau kita kenal dengan sebutan Buya Hamka, dengan bukunya Tasawuf Modern. Dia berada di dalam keramaian tetapi hatinya menyepi sendiri bersama Allah Subhanahu wa taala. Boleh berada di keramaian semuanya. Tasawuf modern bukunya. Jadi perubahan tasawuf, ilmu tasawuf dari yang pertamanya uzlah. Imam Ghazali itu juga pernah uzlah. Banyak yang pernah uzlah. Termasuk Rasul pun juga pernah uzlah sebelum diangkat jadi nabi. Rasul sebelum diangkat jadi nabi kan menyepi terus, menyepi di gunung A, akhirnya menyepi di gua, ya, di gua Hira itu. Dan itu bertafakur Rasul Muhammad SAW, bertafakur, memikirkan, berpikir, akhirnya diangkat jadi nabi di situ, diberikan wahyu. Nah, zaman sekarang ini sudah tidak berlaku. Karena di sini dikatakan uzlah yang terpenting itu adalah uzlahnya hati. Ada orang menyepi tapi pikirannya bising, hatinya bising. Ada orang di tengah kebisingan beramal terus, berorganisasi terus, tapi hatinya tetap sunyi, tetap sejuk bersama Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah yang dimaksud dengan uzlah hati. Uzlah hati. Nah, itu dilakukan memang untuk memangkas keinginan-keinginan hawa nafsu duniawi dan seterusnya. Yang ada hanya zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini susah dilakukan. Ya, tidak tahu kenapa. Memang susah ya. Kita kan tidak mungkin tidak mikirkan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Difikirkan. Nah, di buku Buya Hamka itu ada namanya yaitu tasawuf modern. Jadi dia tetap beramal ma'ruf, bersosialisasi dengan masyarakat, tetapi hatinya teguh hanya bermesraan berdua bersama Allah Subhanahu wa taala. Yang dia upayakan semuanya Allah, yang bikin A Allah, bikin B Allah, bikin masjid Allah, bikin panti asuhan Allah, bikin sekolah Allah, bikin pom bensin Allah, bikin syirkah amanah Allah. Semuanya Allah, semuanya. Tidak ada yang selain Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dimaksud dengan uzlah hati di zaman modern seperti ini.